ingat trik yang kita gunakan ya, karena teman-teman kita yang sudah tes yang pakai trik dari Mimin itu ada yang beberapa dapat nilai sempurna di sosial kultural yaitu 100 poin teman-teman ya. Mau kasih komen tentang postingan-postingan kakak, aku belajar dari ini, Senin aku ujian, alhamdulillah kisi-kisi kakak banyak sekali yang keluar, alhamdulillah teman-teman ya. Trik-trik kakak sangat bagus, aku dapat nilai 100 di sosial kultural. Ini nilai 100 poin di sosial kultural berarti tidak ada poin yang kurang dari 5. Jadi semua soalnya dia dapat nilai maksimal teman-teman ya, dapat nilai 100, mantap banget. Diam dan membantu menutupi berarti ini tidak jujur, jadi langsung kita eliminasi saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang prediksi soal untuk P3K tahun 2022 untuk kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk video kali ini sudah sampai di part yang ke-49. Buat kalian yang belum nonton part 1 sampai part 48, silahkan klik linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke teman-teman, yang pertama Mimin mau ingatkan dulu tentang materi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Yang biasa Mimin singkat dengan Jupe Mandi Gerhana Berat. Silakan teman-teman kalau ada singkatan lain silakan komen di kolom komentar ya. Yang kedua adalah kerjasama, selanjutnya komunikasi, kemudian orientasi pada hasil, pelayanan publik, selanjutnya pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Untuk pengertiannya, materi kompetensi manajerial ini adalah pengetahuan dan keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Jadi lebih kepada bagaimana kita bekerja sehari-hari. Kemudian selanjutnya tentang materi sosial kultural berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 ini ada 4. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga adalah kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir adalah empati. Untuk pengertiannya, sosial kultural ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Jadi lebih kepada bagaimana kita di lingkungan masyarakat. Selanjutnya Mimin mengingatkan lagi tentang nilai ambang batas teman-teman ya. Di sini Mimin ambil contoh untuk tenaga kesehatan yang sudah tes teman-teman ya, dan beberapa yang memang belum. Yang pertama, tesnya ada 2 kali. Tes pertama itu adalah tes kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Ini waktunya adalah 120 menit yang normal teman-teman untuk 135 soal ya. Jadi teman-teman punya waktu satu soal itu kurang dari 1 menit, jadi mohon digunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk tes kedua adalah tes wawancara. Ini ada 10 soal dengan waktu 10 menit, berarti satu soal itu 1 menit teman-teman ya. Ambang batasnya untuk kompetensi teknis yang sudah ada STR itu tidak ada, yang belum ada STR atau tanpa STR itu 158, jadi lumayan tinggi teman-teman. Kemudian untuk ambang batas manajerial dan sosial kultural ini adalah 130, dan yang wawancara adalah 24 teman-teman. Oke. Selanjutnya Mimin mau ingatkan kembali untuk FR kita teman-temannya, field report part 4 sekarang teman-teman. Buat kalian yang belum nonton dari field report yang pertama sampai bagian yang ketiga, silahkan cek videonya di kolom deskripsi teman-teman ya, atau di playlist sudah ada teman-teman ya, dari part yang ke-46, 47, dan 48 teman-teman ya. Oke, yang pertama manajerial ini hampir mirip dengan soal-soal yang Mimin share ya. Silahkan teman-teman yang belum tes buka-buka lagi video dari Mimin. Kemudian yang kedua, sosial kultural ini semua pilihannya itu setuju atau tidak setuju teman-teman. Dan ingat trik yang kita gunakan ya, karena teman-teman kita yang sudah tes yang pakai trik dari Mimin itu ada yang beberapa dapat nilai sempurna di sosial kultural yaitu 100 poin teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, manajerial dan wawancara ini soal cerita bentuknya. Kemudian tidak ada pasal Undang-Undang Dasar dan butir Pancasila. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat dulu testimoni dari teman-teman kita yang sudah tes di minggu-minggu kemarin teman-teman ya. Ini dari salah satu teman kita, alhamdulillah Uni tadi awak lah siap ujian.
skor 507. Videonya Uni sangat bermanfaat bagi awak. Terima kasih Uni, konten-konten yang bermanfaatnya. Sukses untuk Uni, salam dari Padang. Oke, salam juga dari Mimin teman-teman ya, alhamdulillah yang sudah lulus. Kemudian kita lihat lagi di sini. Mau kasih komen tentang postingan-postingan kakak. Aku belajar dari ini, Senin aku ujian. Alhamdulillah kisi-kisi kakak banyak sekali yang keluar. Alhamdulillah teman-teman ya. Trik-trik kakak sangat bagus. Aku dapat nilai 100 di sosial kultural. Ini nilai 100 poin di sosial kultural, berarti tidak ada poin yang kurang dari 5. Jadi semua soalnya dia dapat nilai maksimal teman-teman ya. Dapat nilai 100, mantap banget. Kemudian manajerialnya dapat 92, ini kurang 8 poin. Mungkin ada beberapa soal yang dia dapat nilai 3 poin teman-teman ya, bukan semuanya 4. Kemudian untuk wawancara 38 kak. Terima kasih, semoga Allah menambah rezekinya kakak. Oke, terima kasih ya, amin. Selanjutnya, alhamdulillah Mbak Lili, aku kemarin tanggal 10 tes lulus dengan PG bagus Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih kak, berkat pengarahan kakak akhirnya bisa menyelesaikan ujian hari ini dengan hasil yang memuaskan. Kemudian alhamdulillah banyak yang keluar kak, katanya banyak yang keluar. Oke, terima kasih kembali. Kemudian assalamualaikum Mbak, mau ngucapin terima kasih banyak buat Mbak, aku udah tes hari ini. Ini ada yang sosial dapat 100 ya kak, saya tanya ya, karena ini dia ngirimin gambar langsung hasil dia semua kompetensi itu berapa. Jadi Mimin pastikan lagi yang sosial dapat 100, yang manajerial 93 ya. Iya katanya. Oke, alhamdulillah nilainya 90,94. Ini dari WA teman-teman ya. Yang ini dari YouTube yang kayak gini-gini nih. Ngomong-ngomong terima kasih banyak, tanggal 15 ujian. Tanggal 14 seharian lihat YouTube-nya. Alhamdulillah sangat membantu, nilai memuaskan. Sebagian besar soal-soalnya keluar di ujian tanggal 15 tadi. Terima kasih banyak, sama-sama. Oke, kita lihat yang terakhir teman-teman. Alhamdulillah saya lulus ujian tadi. Makasih kakak atas video-videonya. Oke, sama-sama. Buat teman-teman semua yang sudah tes, selamat ya teman-teman ya. Semoga teman-teman dapat formasi atau penempatan teman-teman ya. Semoga sukses. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Anda adalah seorang manajer di sebuah perusahaan. Salah satu staf Anda adalah adik Anda sendiri. Suatu hari proyek yang ditangani oleh tim adik Anda gagal. Tindakan Anda adalah A, menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran. B, diam dan membantu menutupi kesalahan tim mereka. C, mengajak mereka melakukan evaluasi dan perbaikan. Atau yang D, saya akan tetap meminta mereka bertanggung jawab. Silakan teman-teman coba jawab. Oke teman-teman, jika sudah kita lihat di sini ya. Staf Anda adalah adik Anda sendiri, kemudian mereka gagal menangani sebuah proyek. Tindakan teman-teman apa? Yang pertama, menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran. Oke, sebagai pelajaran, kita keep dulu ya. Kemudian yang B, diam dan membantu menutupi kesalahan tim mereka. Ini diam dan membantu menutupi, berarti ini tidak jujur, jadi langsung kita eliminasi saja teman-teman. Kemudian yang C, mengajak mereka melakukan evaluasi dan perbaikan. Lebih unggul mana, yang A atau yang C? Kalau yang A ini tidak ada usaha lebih, jadi hanya menjadikan hal tersebut adalah pelajaran, tapi tidak melakukan evaluasi. Jadi yang C ini lebih unggul daripada yang A, jadi yang A bisa kita eliminasi. Sekarang antara C dan D. Kalau D, saya akan tetap meminta mereka bertanggung jawab. Kalau yang C ini menurut Mimin lebih tinggi poinnya. Kenapa? Karena tidak hanya meminta orang lain untuk bertanggung jawab, karena ini juga tanggung jawab semua orang ya, termasuk manajernya juga gitu teman-teman. Jadi yang C ini menurut Mimin untuk nomor 1 poinnya 4, sedangkan yang poinnya 3 ada di D teman-teman ya. Oke, itu untuk jawaban nomor 1. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Angkutan umum lebih banyak digunakan oleh masyarakat sebagai pilihan transportasi setiap hari, terutama di hari kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari penuhnya angkutan umum di setiap pagi dan sore hari saat para karyawan pergi dan pulang kerja. Anda mendahulukan orang tua, ibu hamil, dan penderita disabilitas untuk mendapatkan tempat duduk di dalam angkutan umum. A, sangat setuju. B, setuju. C, ragu-ragu. D, tidak setuju. Atau E, sangat tidak setuju. Jadi teman-teman, kalau soal ceritanya panjang, silakan teman-teman langsung saja ke inti pernyataannya ya teman-teman ya. Seperti yang ini kan biasanya di akhir kalimat. Anda mendahulukan orang tua, ibu hamil, dan penderita disabilitas untuk mendapatkan tempat duduk di dalam angkutan umum. Ini sifatnya benar dan positif. Kalau benar dan positif langsung saja ambil yang A, sangat setuju. Sangat setuju ini poinnya 5, kemudian ke bawah nilainya 4, 3, 2, 1 gitu teman-teman ya. Kecuali kalau pernyataannya negatif, maka yang paling tinggi adalah yang E gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3.
Anda memiliki sebuah perusahaan yang sedang berkembang. Anda merintis perusahaan tersebut belum lama, bahkan belum genap 2 tahun. Anda membuat berbagai peraturan perusahaan. Sikap Anda: A. Saya ikut mematuhi setiap peraturan perusahaan. B. Saya mematuhi peraturan perusahaan jika dalam situasi yang tidak memberatkan saya. Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara. Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. C. Mengingatkan dan memotivasi staf adalah tugas pimpinan. Kemudian yang D. Saya mematuhi peraturan jika ada yang melihat sebagai contoh. Oke teman-teman, silahkan jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Oke teman-teman, di sini intinya bagaimana sikap pimpinan terhadap peraturan yang sudah dibuat ya. Yang pertama, saya ikut mematuhi setiap peraturan. Berarti semua peraturan ikut dipatuhi ya. Ini kita keep dulu. Kemudian yang B, saya mematuhi jika dalam situasi ini ada syarat, atau kalau ada jika berarti ada syaratnya, kita langsung eliminasi saja. Kemudian yang C, mengingatkan dan memotivasi staf adalah tugas pimpinan. Ini benar ya, mengingatkan dan memotivasi. Tapi mana yang lebih unggul? Apakah kita ikut melaksanakan peraturan yang kita buat atau hanya memotivasi saja? Tentu yang lebih unggul ya mengikuti peraturan tersebut juga gitu, yaitu ikut memberikan contoh dalam menjalankan peraturan yang sudah kita buat. Jadi yang C ini bisa kita eliminasi. Selanjutnya yang D, saya mematuhi peraturan jika ada. Jika ini sudah ada syaratnya, berarti ini eliminasi saja. So jawaban yang nomor 3 ini adalah yang A teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Anda sekeluarga selalu menerapkan tidur siang setiap hari. Suatu hari tetangga Anda terlibat pertengkaran dan mengakibatkan keributan. Anda mendengar hal tersebut, akan tetapi Anda tidak merasa terganggu dan melanjutkan tidur. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. Atau E. Sangat tidak setuju. Oke teman-teman, apakah kalimat ini termasuk kalimat yang positif atau negatif teman-teman ya? Oke, di sini tetangga Anda terlibat pertengkaran dan mengakibatkan keributan ya. Anda mendengar, kemudian Anda tidak merasa terganggu dan melanjutkan tidur. Apakah ketika ada tetangga kita yang sedang ribut, kemudian kita tetap melanjutkan tidur? Gimana teman-teman? Ini terkait tentang materi kemampuan berhubungan sosial ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman, untuk yang nomor 4 ini menurut Mimin ini adalah kalimat yang negatif teman-teman ya, bukan yang positif. Jadi kalau ada yang keributan, kita harus peka dan membantu untuk menyelesaikan teman-teman. Minimal kita mengecek dulu apa yang terjadi gitu teman-teman ya. Jadi untuk nomor 4 ini sangat tidak setuju menurut Mimin teman-teman, yang memiliki poin 5 ya. Silakan teman-teman, kalau mungkin menurut kalian ini kalimat yang positif, komen saja di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Anda adalah salah satu ketua tim di sebuah perusahaan. Suatu hari anggota Anda terlibat masalah pribadi yang mengakibatkan mereka tidak saling bertegur sapa. Sikap Anda: A. Menyarankan mereka untuk profesional dalam bekerja demi memperoleh hasil terbaik. B. Meminta mereka berbaikan terlebih dahulu. C. Diam dan tetap mengawasi kerja mereka agar tetap maksimal. Atau yang D, yang utama adalah hasil kerja mereka. Oke teman-teman, kita lihat di sini kalau ada anggota tim Anda yang memiliki masalah pribadi, sikap teman-teman sebagai ketua tim bagaimana? A. Menyarankan mereka untuk profesional dalam bekerja. Ini benar ya, kita keep dulu. Kemudian yang B, meminta mereka berbaikan terlebih dahulu. Mana nih teman-teman yang lebih unggul, A atau B? Kalau menurut Mimin yang A teman-teman ya, kita cukup sebagai ketua tim meminta mereka untuk profesional. Jadi tidak harus ikut terlibat mencampuri urusan mereka, untuk memaksa mereka untuk berbaikan terlebih dahulu baru mengerjakan pekerjaan kita ya, pekerjaan tim. Jadi meskipun mereka mau berbaikan atau tidak, yang penting mereka bisa bersikap profesional. Itu menurut Mimin sudah cukup teman-teman ya. Jadi yang B ini mungkin poinnya belum maksimal teman-teman, kita eliminasi saja. Kemudian yang C, diam dan tetap mengawasi kerja mereka.
Kalau hanya diam, mana yang lebih unggul, diam saja dan mengawasi atau meminta mereka untuk profesional, teman-teman. Kalau menurut Mimin tetap yang lebih unggul yang A ya. Jadi yang C kita eliminasi. Selanjutnya yang D yang utama adalah hasil kerja mereka. Nah, yang D ini jawabannya hanya fokus kepada hasil kerja, teman-teman, tidak menonjolkan bagaimana sih proses untuk meraih hasil kerja tersebut. Jadi menurut Mimin tetap yang A ini lebih unggul. Jadi sebelum hasil kerja kita terima, mereka harus kita arahkan dulu untuk bersikap profesional misalkan atau lain sebagainya. Kalau yang D ini pimpinannya hanya fokus untuk melihat hasil kerja nanti. Bagaimana nanti kalau hasil kerja tidak memuaskan gitu, teman-teman ya. Jadi yang nomor 5 ini jawabannya yang A, teman-teman, menurut Mimin. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Anda adalah seorang RT di Dusun Z. Anda kedatangan seseorang dengan penampilan yang sangat tertutup. Hanya terlihat mata dan telapak tangannya. Warga Anda tidak ada yang berpenampilan sepertinya. Dia mengajukan diri untuk pindah domisili di tempat Anda. Anda tidak melihat penampilannya yang berbeda sebagai satu-satunya tolak ukur untuk memberikan keputusan. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Oke, teman-teman, menurut kalian bagaimana? Oke, kalau sudah kita akan jawab bersama, teman-teman ya. Kita lihat di sini kalimat terakhir intinya ya. Anda tidak melihat penampilan yang berbeda sebagai satu-satunya tolak ukur untuk memberikan keputusan. Karena ini dia penampilannya berbeda dan ingin mengajukan domisili, teman-teman ya. Nah, kalau menurut Mimin kalimat ini adalah positif, teman-teman. Kenapa positif? Karena di sini tidak melihat satu-satunya sebagai tolak ukur, tidak melihat penampilan sebagai satu-satunya tolak ukur. Jadi ada banyak tolak ukur yang bisa kita berikan ya selain penampilan. Karena setiap orang memiliki hak untuk berpenampilan seperti apapun yang dia mau, teman-teman ya. Oke, jadi yang nomor 6 ini jawabannya adalah yang A, teman-teman ya, sangat setuju. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Suatu hari saat Anda baru tiba di tempat kerja, Anda mendapatkan tim Anda sedang adu mulut dengan anggota tim lain. Hal tersebut dipicu oleh dugaan adanya penjiplakan proposal salah satu proyek besar. Sikap Anda adalah A. Menunggu pimpinan untuk mengambil keputusan, B. Menenangkan mereka dan memastikan tim saya tidak melakukan kecurangan, C. Meminta tim lain untuk bertanggung jawab atas penjiplakannya, atau yang D. Tidak bisa mengambil tindakan lebih lanjut sebab tidak mengetahui akar masalahnya. Oke, teman-teman, kita akan jawab bersama, teman-teman ya. Di sini anggota tim Anda sedang adu mulut ya dengan anggota tim lainnya. Kemudian ini disebabkan oleh adanya dugaan penjiplakan proposal, teman-teman ya. Sikap kalian bagaimana? Yang A. Menunggu pimpinan untuk mengambil keputusan. Nah, Mimin rasa ini kurang tepat ya, karena mungkin pimpinan kita belum tahu kapan datangnya, teman-teman. Jadi yang A menurut Mimin poinnya tidak maksimal, jadi kita eliminasi saja, teman-teman. Kemudian yang B. Menenangkan mereka dan memastikan tim saya tidak melakukan kecurangan. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang C. Meminta tim lain untuk bertanggung jawab atas penjiplakannya. Ini kita tidak tahu apakah tim lain benar melakukan hal tersebut ya. Jadi yang C ini bukan jawaban yang tepat ya. Ini berat sebelah ya, hanya mementingkan atau hanya mendukung tim kita. Jadi yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D. Tidak bisa mengambil tindakan lebih lanjut sebab tidak tahu akar masalahnya. Ini mungkin benar alasannya, tidak tahu akar masalahnya, tapi di sini kalimat tidak bisa mengambil tindakan lebih lanjut ini memperlihatkan kelemahan kita, teman-teman ya. Memperlihatkan kelemahan kita untuk tidak bisa mengambil keputusan, teman-teman ya. Oke, jadi untuk yang nomor 7 ini menurut Mimin jawaban yang memiliki poin paling tinggi itu yang B ya, poin 4. Gitu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Saat Anda memiliki waktu luang, Anda akan menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ke rumah tetangga. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Oke, teman-teman, sudah dijawab? Oke, ini kalimatnya positif, teman-teman ya. Saat Anda memiliki waktu luang, Anda akan menyempatkan diri untuk bersilaturahmi. Ini kalimat yang positif ya, tidak ada salahnya untuk kita bersilaturahmi ya, kemampuan berhubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Jadi yang ini positif, jadi jawabannya yang A gitu, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 9. Anda memiliki usaha properti. Anda menjalankan usaha tersebut hampir setahun, akan tetapi omset tidak sesuai target Anda. Di lain sisi, teman Anda memiliki omset 2 kali lipat. Anda sangat mengetahui permainannya dalam berdagang dan ia tidak jujur.
Ia berniat mengajak Anda bekerja sama. Tindakan Anda adalah A. Menerima tawarannya jika keuntungan saya lebih tinggi. B. Menolak tawarannya sebab takut kena tipu. C. Menerima tawarannya sebab ia sudah sukses. Atau yang D. Menolak tawarannya sebab kejujuran dalam berusaha sangat penting. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian yang nomor 9? Harap diperhatikan ya di sini ya. Di soal sudah disebutkan bahwa Anda mengetahui permainannya dalam berdagang dan ia tidak jujur. Ingat itu teman-teman ya, itu salah satu yang perlu dipertimbangkan untuk memilih jawaban. Oke, itu yang nomor 9. Kita lihat dulu yang nomor 10 teman-teman. Anda selalu melakukan evaluasi sebelum tidur di malam hari. A. Tentu hal tersebut perlu untuk dilakukan. B. Kadang-kadang saya tidak melakukannya sebab kelelahan. C. Saya melakukannya hanya saat saya memiliki banyak waktu luang. Atau yang D. Saya tidak melakukan hal tersebut. Oke teman-teman, bantu Mimin untuk meramaikan video ini dengan membantu Mimin untuk menjawab soal nomor 9 dan nomor 10 teman-teman ya di kolom komentar, oke? Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk partisipasi kalian. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian, oke? Terima kasih teman-teman. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.